Pada zaman Majapahit, Desa Terung menjadi saksi dimakamkannya Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung, putri seorang penguasa Sidoarjo, yaitu Raden Kusen. Tinggal di Kadipaten Terung, Raden Ayu Putri dihukum mati oleh ayahnya sendiri karena dituduh berbuat aib. Kini, pesarian Raden Ayu Putri sering dikunjungi masyarakat dari berbagai kota. Tak jauh dari pesarian ini, kepulan asap dari penggorengan kerupuk menjadi pemandangan sehari-hari dari sebuah dapur di Desa Terungwetan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Di rumah usaha pembuatan kerupuk ini telah lahir seorang putra berprestasi dari pasangan Bapak Bayani dan Ibu Nur Afifah. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini memiliki nama Asharil Muhajir. Orang tua saya ini petani. Sebagaimana kita ketahui, petani itu panennya adalah bisa 6 bulan sekali, 5 bulan sekali. Nah, untuk menutup kebutuhan sehari-hari, kedua orang tua saya ini punya pekerjaan sampingan. Saat itu membuat kerupuk. Usaha kerupuk yang ditekuni orang tuanya menjadi salah satu sumber penghasilan untuk menyekolahkan Asharil dan saudara-saudaranya. Yang ngantarkan dari rumah setelah dibungkusi, di packing itu nggak ada tenaga gitu. Ya, terpaksa saya waktu itu masih saya usia sanawiyah ngantar. Karena saya naik sepeda pancal, di belakang saya ini tumpuan sak untuk kerupuk itu, Mas. Putra kelahiran 29 Januari 1968 ini memulai pendidikan formalnya di 3 sekolah sekaligus, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, dan Sekolah Dasar Negeri. Selama belajar di MI dan SD Negeri, Asharil selalu menjadi juara kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Saya kalau manggil itu Caca. Cak Jir ini dari kecil sudah terlihat kalau memang dia itu anak cerdas. Dulu itu sekolah itu paginya SD. Pulang SD jam 12, siang jam 1 sampai jam 5 sore sekolah MI. Malamnya ngaji ya di rumah, di surau di rumah itu yang ngajar bapak sama ibu. Alhamdulillah bersama tetangga-tetangga yang lain juga ngaji bersama bapak sama ibu. Dan di antara kami 5 bersaudara, yang ibadahnya paling sregep itu Cak Jir. 1. Yang kedua, sinaune ku gedhu. Sekolahnya itu saya yang ngajar, ya sekitar tahun 83-an, ya. Kemudian dia itu pinter sekali, ya, pasti dapat juara. Di dalam kelas itu aktif sekali, juga sering tanya. Ajir, ayo dolen, jalan-jalan gitu. Main bola, mandi di kali gitu. Kalau main di sini aja mau, kalau di luar Pak Ajir itu memangnya orangnya pintar. Sampai kelas 1 sampai kelas 6 juara terus. Keluarganya kan pintar-pintar, itu semua keluarganya pintar-pintar. Setelah lulus dari sekolah dasar tahun 1982, Asharil melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Negeri Krian dan lulus tahun 1985. Waktu itu diarahkan oleh Pak Naban Bahri namanya. Saya masih ingat beliau itu ya guru idola saya dan beliau perhatian. Akhirnya saya diarahkan untuk ke sekolah pelayaran, tempatnya di dekat Juanda. Lalu kemudian karena saya secara fisik ya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pelayaran, akhirnya saya banting setir, mending saya jadi guru SD saja. Sehingga saya masuk ke SPG Negeri Sidoarjo. Nah, setelah jadi di SPG, lalu prinsip ibu yang awal tadi tetap ditagih. Sekolah, tapi ambek mondok.
Selama di Sidoarjo, Asharil tinggal di Pondok Pesantren Rodrodul Ulum. Akhirnya kami mondok di situ di Kiai Haji Romli Syarif Al-Maghfurlah. Sekarang sudah meninggal beliau. Ketika mondok itulah saya pengen dekat dengan Pak Kiai. Akhirnya saya bilang sama Pak Ustadz Ali Fauzi, bagaimana cara bisa dekat Yai, karena beliau ini dekat sekali dengan Yai. Nah, sempat dia tanya kepada saya, Charlie, ya opo aku pin ide karo Romo Yai. Gampang ya Asharil, ya sampean sing aktif jamaah. Romo Yai Romli itu jamaah itu kurang. Jadi beliau memang benar-benar tidak ada toleransi kalau sudah urusan jamaah sholat 5 waktu. Jadi nggak setiap beliau ngimami itu mesti diteliti dulu. Jadi hafal, santri dilihat satu-satu. Begitu saya nggak jamaah, mungkin ada urusan sekolah dicari. Sampai memang dicari Yai loh. Terus saya matur, wau tasik sekolah. Sehingga akhirnya oleh Pak Yai ditimbali sendiri. Nah, timbali sendiri. Dan dekat lama-lama juga disuruh adzan, suruh mijeti. Nah, diajak babat-babat suket. Alhamdulillah. Rupanya kan Pak Yai itu kan tahu masing-masing santri ini kapasitasnya kan tahu. Lah, kalau ada sarung yang kotor dan sarungnya Yai nggak ada yang kotor biasanya, cuma yang udah lama gitu nggak dicuci, saya diminta nyucikan. Saya juga mijitin beliau sampai tidur. Jadi mijitin kaki beliau sampai punggung gitu ya. Lalu kalau sudah beliau kelihatan sudah lelap tidur, saya tinggal. Alhamdulillah saya ngikuti Yai terus itu. Kadang kalau di panitianya korinya nggak datang, saya dituding sama Yai, kira atau gitu. Ya akhirnya saya mau kira bisa-bisa saya. Jadi ketika pulang, Yai dikasih amplop, di belakangnya saya juga dikasih amplop, saya terima aja kan gitu kan. Tahun 1988, Asharil lulus dari SPGN. Kemudian ia melanjutkan studinya di IKIP Malang dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi begitu saya keluar dari pondok situ dengan izin Yai, minta ikhlasi ilmu Yai, kula kedah kuliah teng Malang. Meskipun sampai keluar dari pondok 3 tahun di situ, saya baca kitab Irsyadul Ibad, Riyadhus Shalihin, Nasoihul Ibad, saya baca kembali. Ini kok nggak kena dibaca, sing goblok iki kayak aku kan gitu. Lalu saya pindah ke Malang dengan restu beliau, saya minta ridho ilmunya, sampai di IKIP Malang, saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Itu tiba-tiba kok bisa baca semua dan ranking 1 terus. Lalu pendapat beasiswa Super Semar sampai selesai. Bahkan pada semester 8, beasiswa Super Semar saya nggak bisa diambil karena saya sudah yudisium. Jadi saya selesai 7 semester di S1. Tahun 1992, Asharil lulus dengan predikat yang memuaskan. Namun di saat kelulusannya, ia tidak bisa mengikuti proses wisuda karena tidak memiliki uang. Dan waktu itu kola wakila itu terbaik. Saya masih ingat nelongso. Waktu itu ya Allah, wisuda itu tak wajib. Waktu itu bayar 75.000. Ya. Waktu itu bayar 75.000, saya nggak berani bilang sama bapak sama ibu. Hakon ini. Karena panen juga lagi nggak bagus, lalu saya minta uang 75.000, saat itu sudah banyak. Ibu nangis saat itu. Ya nak, memang nggak duit. Terus ya apa caranya iso wisuda manen pun bener napa Bu? Penyenandungaken kumpul sakit wisuda S2 S3. Waktu itu yang paling saya menangis dalam hati, saya buru nyupir Mas. Saya bayangkan konco-koncoku jam segini itu dipindah kuncirnya, ya Rob, kula jenengan takdir dadi supir sakniki gitu ya. Setelah lulus S1, Asharil diminta untuk menjadi dosen tidak tetap di IKIP Malang. Ia dipercaya untuk mengampu mata kuliah bahasa Arab. Selain itu, ia menjadi dosen agama Islam di Lembaga Pendidikan Tinggi Akademi Keperawatan dan Kebidanan, serta mengajar juga di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya langsung ngerangkul ibu, Bu, kalau tadi dosen. Sumpun ibu, alhamdulillah tuh kan tadi dosen. Padahal saat itu belum dosen negeri, hanya dosen luar biasa, senengnya luar biasa.
Jadi kon kepengin dadi guru SD, saiki dadi dosen ngene. Jadi seneng, saya masih ingat itu pulang ibu itu sambil masak dengan kayu bakar itu. Tahun 1997 hingga 1999, Asharil mendapat beasiswa Kemenak untuk melanjutkan studi strata 2 di Yayan Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2000, Asharil diterima sebagai CPNS di Stein Tulungagung. Dan di tahun yang sama, ia melepas masa lajangnya dan menikah dengan gadis asal Sidoarjo. Dari pernikahan ini, Asharil dikaruniai 2 anak putra dan putri, yaitu Ahmad Masikur Fahmi dan Anida Ilaiza. Sosok Pak Ariel di mata saya itu tekun, disiplin, dan humoris. Bahwa Bapak itu orangnya tanggung jawab. Dari apa yang mungkin belum pernah diberikan tanggung jawab atau bahkan sesuatu yang belum beliau mengerti, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa memahaminya sampai bisa dijalankannya dengan baik. Saya hanya bisa mensupport dan tentunya banyak berharap dan berdoa mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan semua apa yang dijalaninya. Tahun 2002 hingga 2007, Asharil kembali mendapatkan beasiswa Kemenak untuk melanjutkan strata 3 di Yayan Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2009, ia mengikuti Academic Short Course di Leiden University, Belanda. Dan sekarang saya anggap Cak Jir itu sebagai orang tua saya. Apa-apa selalu saya itu minta pendapat Cak Jir. Dan alhamdulillah Cak Jir juga bisa mengayomi ponakan-ponakannya, selalu memberi motivasi, nasihat, terutama yang sudah masuk di kuliah itu. Tidak bosan-bosannya Cak Jir untuk memberikan pitutur lah sebagai gantinya orang tua kami gitu. Maka bagi kami keberadaan Cak Jir sangat berharga dan penting bagi kami sekeluarga. Mulai tahun 2007, Dr. Asharil Muhajir dipercaya untuk mengemban beberapa jabatan penting. Di antaranya, pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Yayan Tulungagung, Ketua LPM Yayan Tulungagung, Asesor Ban PT, Asesor Pendirian Perguruan Tinggi Islam. Selain itu, ia juga aktif sebagai pengurus ISNU dan PCNU Tulungagung, serta PWNU Jawa Timur. Pak Asharil banyak mendampingi kami di Universitas NU Sidoarjo, juga teman-teman di Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Itu kaitannya dengan penjaminan itu, kaitannya dengan penyusunan borang-borang akreditasi. Beliaunya concern sekali di dalam membantu kami, utamanya perguruan tinggi baru. Memang mulai awal saya melihat beliau ini satu rajin, yang kedua tertib, yang ketiga senang sekali dengan ilmu. Yang keempat itu familiar dan sederhana. Di samping juga etikanya memang sangat bagus sekali, sangat dijaga sekali. Juga merupakan sosok yang bisa diandalkan, bisa dianukan, apalagi di masyarakat. Di masyarakat kan selalu digunakan oleh masyarakat, termasuk ngaji di musola depan ini, khutbah di masjid, ceramah-ceramah di setiap ketika dia berada di sini itu hampir setiap dia di rumah itu dibutuhkan orang-orang selalu tawadhu. Jadi apapun yang akan dilangkah, apapun yang akan dilakukan tuh selalu bahasanya istadzan, minta izin, minta restu, minta gitu. Sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang agamawan, beliau memiliki satu solidaritas yang sangat tinggi. Beliau sangat populis dan beliau juga humoris. Itu yang saya kenal kepada Profesor Asharil Muhajir. Sukses untuk beliau, karena apa? Kami merasakan bagaimana beliau menebarkan keilmuannya
menebarkan kepeduliannya terhadap perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Beliau adalah mentor IST An-Nuqayyah sejak pendirian sampai dengan saat ini dalam peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat untuk menebarkan manfaat bagi umat. Tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Dr. Azharil Muhajir sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil Qomas, beserta jajarannya. Terima kasih pula kepada Bapak Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Bapak Profesor Dr. Maftuhin, beserta jajarannya di Rektorat. Terima kasih pula kepada Senat UIN Sayyid Ali Rahmatullah, yaitu kepada Pak Ketua Senat, Pak Sekretaris Senat, beserta seluruh anggota Senat UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Pak Direktur Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah, kepada Ibu Dekan FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah, beserta jajarannya, beserta Sivitas Akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tendik. Terima kasih pula kepada istri dan anak-anak saya yang telah setia mendampingi, mendukung. Terima kasih kepada kedua orang tua kami, almarhum Bapak Haji Bayani dan almarhumah Ibu Haja Nur Afifah. Terima kasih kepada guru-guru saya, dosen-dosen saya, lalu kiai-kiai saya yang di pesantren Raudhatul Ulum, pesantren Darul Falah, kepada keluarga besar kami yang ada di Trungwetan, Krian, Sidoarjo, dan Trobodowaru, Sidoarjo. Terima kasih. Ia sangat menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya ini tak lepas dari doa kedua orang tuanya yang mampu mengetuk pintu langit. Segala pengorbanan dan perjuangan orang tuanya tak ia lupakan. Matur suwun Bapak, matur suwun Ibu. Beliau ini begitu sang motivator bagi saya. Bagaimana hidup itu semuanya jalan dunia akhirat. Saya ingin ziarah ke ibu saya. Jadi saya tidak ingin waktu itu setiap Kamis saya pulang dari Tulungagung, ketika baru dinas di Tulungagung itu, pulang itu saya ingin mampir ke makam ibu saya, karena bagi saya ibu. Lalu bapak juga sakit, 2 minggu sekali saya pasti pulang karena bapak dicoba Gusti Allah sakit stroke. Saya sama istri saya pesen Biroliten itu lebih utama. Ada mesin cuci, tapi saya rela nyuci sarung bapak yang stroke itu. Sudah bahasa terungnya gupak ompol, tidak masalah. Masa kecil saya jauh lebih berat orang tua saya merampok saya, karena saya punya keyakinan setiap tetes air yang saya pakai nyuci itu jadi malaikat yang selalu mendoakan saya. Saya sambil itu saya cuci, saya turuh. Yang paling saya terharu, bapak nangis ketika saya mandikan, duduk di kursi dengan air hangat. Capek mestinya saya dari Tulungagung. Bapak itu nangis terseduh-seduh. Kon sibukmu ngunu, omamu ada. Muka-muka diterima amalmu. Allah Karim. Allah Maha mendengar saya. Bapak nangis untuk Pak. Dengarkan kula mawon. Muka-muka hasil sedaya maksud. Pinaringan hasil barokah manfaat. Kini, Profesor Dr. Azharil Muhajir MAG menjadi guru besar di UIN 1 Tulungagung. Selamat, Prof.